حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita. Sedemikian besar dan banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tatkala kenikmatan ini disyukuri dengan ketaatan kepada Allah, maka pastilah kenikmatan itu akan ditambahkan. Akan tetapi manakala kenikmatan ini tidak disyukuri, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata-kata sulit untuk mengambil kembali kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, tema kuliah subuh pada pagi ini saya sampaikan judul amalan menjelang Idul Fitr. Ada seorang laki-laki Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Laki-laki Yahudi ini dia berkata pada Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Amiral Mu'minin, ya Amiral Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin." Laki-laki Yahudi ini mengakui bahawa Umar bin Khattab sebagai amirnya. Ya Amiral Mu'minin, ayatun fi kitabikum alladhina taqra'unah law nazalat alaina ma'syar al-yahud law nazalat alaina ma'syar al-yahud lattakhadhna 'idan. Ada satu ayat dalam kitab anda yang anda selalu membacanya. Kalaulah satu ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan menjadikan ayat itu sebagai perayaan. Lattakhadhna 'idan. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab bertanya, "Ayyu ayah? Ayyu ayah? Ayat yang mana?" Khalifah Umar hafal 30 juz. Khalifah Umar bertanya, "Ayat yang mana yang kau maksudkan?" Laki-laki Yahudi itu menjawab, ayat yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Itu dibacakan oleh laki-laki Yahudi. Kata Khalifah Umar bin Khattab, qad arafna dhalik al-yawm wal makan. Kami mengetahui kalau tentang ayat itu, kapan ayat itu diturunkan dan di mana ayat itu juga diturunkan. Kata Khalifah Umar bin Khattab, ayat itu diturunkan di Arafah dan ayat itu diturunkan tepat di hari Jumat. Dari sini jelas sekali bagi kita ijma' para ulama, yaumul Jum'ah
yaumu 'idin lil muslimin. Hari Jumat termasuk hari perayaan bagi kaum muslimin. Ayuhal hadirun, tidak ada perayaan di dalam Islam terkecuali hanya 3: Yaumul Jum'ah, wa Yaumu Idul Fitr, wa Idul Adha. Hari Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hanya 3 perayaan kaum muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka orang-orang jahiliyah sedang merayakan perayaan jahiliyahnya. Maka Rasulullah datang kepada mereka. Rasulullah berkata kepada mereka, dan di antara mereka adalah kaum muslimin. Rasulullah menyampaikan, qadimtu alaikum walakum yawman tal'abuna fihi ma fil jahiliyah. Aku datang kepada kalian, kalian sedang merayakan perayaan jahiliyah. Ketika itu disebutkan perayaannya Mahrajan, perayaan jahiliyah, dan Nairuz. Nairuz itu perayaan awal tahun yang biasa dirayakan kaum jahiliyah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menggantikan buat kalian perayaan yang lebih baik daripada perayaan jahiliyah. Idul Fitr wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Dari sini jelas sekali bagi kita 3 perayaan dalam Islam: Yaumul Jum'ah, Idul Fitri, dan Idul Adha. Ayuhal hadirun, kemudian yang berkaitan tentang Idul Fitri, yang ini masih terjadi khilaf kapan terjadinya Idul Fitri, maka tinggal menunggu pengumuman pemerintah. Akan tetapi di sini dijelaskan tentang hukum melaksanakan salatul Id. Terjadi perbedaan pendapat para fuqaha. Satu pendapat yang menyatakan bahawa salatul Id itu adalah sunnah muakkadah, sebagaimana ahli fikih menjelaskan seperti itu, bahwa salatul Id adalah sunnah yang dikuatkan. Pendapat yang kedua, salatul Id adalah fardu ain. Kelihatannya dari 2 pendapat ini yang paling rajih, yang paling terkuat, bahwa salatul Id adalah fardu ain. Kenapa demikian? Para ulama ahli hadis menyatakan bahawa salatul Id adalah fardu ain dengan alasan yang pertama, salatul Id tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Dari sini jelas sekali bagi kita bahawa salatul Id adalah fardu ain, dan para ulama ahli hadis menyatakan itulah dalil yang kuat. Kalaulah salatul Id itu adalah sunnah saja, sesekali Rasulullah pasti meninggalkannya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua bahawa salatul Id itu adalah fardu ain, mereka menyatakan apabila Idul Fitri ataupun Idul Adha jatuh tepat di hari Jumat, maka kewajiban salatul Jum'ah bagi orang yang sudah melaksanakan salatul Id gugur kewajibannya. Sudah tidak wajib lagi melaksanakan salatul Jum'ah. Man syaa yusalli, barang siapa yang mau salat boleh, tidak pun tidak ada masalah. Kalaulah Idul Fitri atau Idul Adha tepat di hari Jumat, Rasulullah menyatakan bagi orang yang melaksanakan salat Jum'ah dipersilakan, tidak pun tidak masalah. Ayuhal hadirun, kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi 2 Id, pernah terjadi 2 Id dalam satu hari, hari Jumat dan tepat hari Id. Maka Rasulullah dalam khutbahnya menyatakan, barang siapa yang sudah melaksanakan salatul Id
maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salatul Jum'ah. Baginya mau salat Jum'ah silahkan, tidak pun tidak ada masalah. Ini alasan yang kuat yang menyatakan bahwa salatul Jum'ah gugur kewajibannya bagi orang yang sudah melaksanakan salatul Id. Dan para ulama ahli hadis menyatakan itulah dalil yang menyatakan bahwa salatul Id itu adalah fardu ain. Alasan yang ketiga, kenapa salatul Id itu adalah fardu ain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai perintahkan semua kaum wanita untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Jangankan wanita-wanita yang suci dan bersih, hatta wanita-wanita yang hayyad mereka keluar dari haid, dan wanita-wanita yang tidak pernah keluar, zawatul huzur, wanita-wanita yang dipingit, maka dalam Id mereka diperintahkan untuk keluar semuanya. Fayatazilna salah, wanita yang haid tidak usah mengerjakan salat, akan tetapi menyaksikan dakwah kaum muslimin. Ini alasan yang kuat yang menyatakan kalaulah hanya sekedar sunnah muakkadah, maka kenapa Rasulullah SAW sampai menyatakan seluruh wanita harus keluar semua? Bahkan dijelaskan ketika itu ada seorang wanita yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami harus keluar sementara kami tidak memiliki penutup aurat? Kami tidak memiliki jilbab. Litulbisaha ukhtuha min jilbabiha, hendaknya saudaranya memberikan pinjaman jilbabnya. Ayuhal hadirun, itu alasan-alasan yang kuat bahwa salatul Id adalah fardu ain. Bagi yang beranggapan bahwa salatul Id sunnah muakkadah, maka boleh-boleh saja. Ayuhal hadirun, kemudian dalam melaksanakan salatul Id dalam berhari raya, maka ada di antaranya adab-adab yang patut untuk sama-sama direnungkan. Yang pertama, salah satu adabnya at-tajammul wa ahsana thiyab, memakai pakaian yang terbaiknya. Memakai pakaian yang terbaiknya. Ayuhal hadirun, pasti semua orang memiliki pakaian terbaik di rumahnya, dipakai ketika Id. Jangan sampai melaksanakan sholat Id, maaf, dengan pakai pakaian sekedarnya, apalagi pakai kaos yang banyak tulisan-tulisannya yang mengganggu orang yang melaksanakan sholat ketika itu. Jadi dia memakai pakaian yang terbaiknya. Dan bagi kaum wanita tetap untuk memakai pakaian yang menutup auratnya, baik salatul Id ataupun ketika berhari raya. Ayuhal hadirun, suatu hari Rasulullah kedatangan seorang wanita yang berpenyakit. Rasulullah SAW ditanya oleh wanita itu, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf. Ya Rasulullah, aku sering pingsan ya Rasulullah. Aku sering pingsan, dan ketika aku pingsan auratku terbuka ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, hendaknya anda bersabar. Maka wanita itu menyatakan, ya Rasulullah, kami akan bersabar ya Rasulullah. Kami akan bersahabat atas penyakit yang kami derita. Fada'allah, doakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku. Rasulullah tetap mengucapkan, in sabarti walakil jannah, in sabarti walakil jannah. Kalau anda bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga buat anda. Ayuhal hadirun, suatu hari ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan seluruh sahabatnya, Rasulullah SAW berkata pada mereka, apa kata Rasulullah SAW pada seluruh sahabatnya? Ala urika min imra'atin min ahlil jannah, apakah tidak mau aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita penghuni surga? Bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, siapa ya Rasulullah?
Imra'atun saudah, ada seorang wanita penghuni surga. Wanita itu pernah datang kepadaku agar didoakan terhadap penyakitnya. Wanita itu berkulit hitam dan wanita itu sering pingsan kena penyakit ayan. Dia berkali-kali meminta kepadaku agar mendoakan Allah menyembuhkan penyakitnya. Maka aku sampaikan, in sabarti walakil jannah, kalau anda bersabar Allah berikan surga buat anda. Para sahabat sampai mengangguk-angguk, ya Rasulullah, wanita itu berkulit hitam, wanita itu berkulit hitam, subhanallah, imra'atun sauda. Ayuhas saimun, coba lihat hikmah dari cerita ini. Wanita berkulit hitam yang sering pingsan bukan wanita yang berkulit putih yang keadaannya sehat normal. Berapa banyak kita jumpai wanita-wanita yang sehat, tidak pernah pingsan dan berkulit putih, justru mempertontonkan auratnya. Ingat, sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nasihat pada istri dan anak-anaknya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Jangan biarkan ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka sampai terbuka auratnya. Apatah lagi pakaian-pakaian sekarang, waliyadzubillah, pahanya sudah mulai dibuka, ketiaknya sudah mulai dibuka, waliyadzubillah. Berdandan seperti itu buat suaminya saja, jangan keluar rumah. Zaman dahulu wanita sobek pakaiannya, malu keluar rumah. Sekarang waliyadzubillah berkeliaran kemana-mana, mempertontonkan auratnya. Siapa suaminya? Suaminya bertanggung jawab, karena suaminya akan mendapatkan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban siapa yang kalian pimpin. Warrajulu ra'in fi baiti zawjiha. Seorang suami adalah pemimpin di rumah istrinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sekali lagi, sampai Rasulullah SAW menjelaskan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan wanita yang termasuk penghuni neraka. Salah satu dari dua golongan wanita itu an-nisa, nisa kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Wanita-wanita yang berpakaian, kata Rasulullah, justru mereka telanjang, menutupi auratnya, tapi lekuk tubuhnya, anggota badannya kelihatan semua. Tanyakan kepada semua laki-laki, melihat hal seperti itu bagaimana? Mengundang kemaksiatan akan berdosa. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala. Pun juga sebaliknya, kalau dia menunjukkan kemaksiatan pada orang lain, maka dia akan memperoleh dosanya. Jaga pakaian-pakaian kaum wanita kita. Ini dalam perayaan Id lebih-lebih. Bukan hanya model, akan tetapi aurat harus diutamakan. Ayuhal hadirun. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan persiapan menghadapi Idul Fitr, Rasulullah SAW mensunnahkan ketika berangkat dan pulang dari salatul Id, khalafat tariq, berbeda jalan yang dilaluinya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kemudian salah satu sunnah lagi, ketika memungkinkan tidak terlalu jauh, berjalan kaki. Ini sunnah Rasulullah SAW. Jangan berkendaraan, berjalan kaki kalau memungkinkan, tempat yang dilaluinya tidak terlalu jauh. Adapun kalau tempat yang dimaksudkannya jauh, maka boleh dengan berkendaraan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.